Saya Christian dari Animals Hope Shelter. Aku mau cerita tentang perjalanan kenapa bisa sampai saat ini punya Animals Hope Shelter. Sebenarnya sebelum terjun di dunia persekian anjing, saya lebih aktif sebagai aktivis kemanusiaan dan juga penyelamatan penyu Bali, penyu lekang, khususnya yang sebagai penghuni asli Pantai Kuta. Itu aktif dari Jakarta saya terbang ke Bali, itu bekerja sama dengan aktivis selamat penyu. Kita kumpulkan tengah malam, kita jalan, kita menelusuri pantai-pantai di sepanjang Pantai Kuta. Begitu ada penyu yang bertelur, kita ambil telurnya bawa ke tempat pengeraman sampai mereka menetas, dan ketika mereka menetas langsung kita rilis di ocean bersama bule-bule atau turis-turis yang saat itu ada di Pantai Kuta. Nah, dari situ setelah aktif di penyelamatan penyu dan juga kemanusiaan, saya tergerak begitu melihat di Twitter itu kan ramai tentang kekerasan terhadap anjing. Dan saat itu 2015 yang saya masih ingat banget, anjing kampung masih kurang yang mau merescue. Saat itu masih fokus pada anjing-anjing ras. Akhirnya saya tergerak, saat itu saya masih jadi guru, saya coba foster satu anjing papi yang mengalami sakit kulit parah. Saya rawat hingga sampai sembuh. Dari situ kayak terpanggil hatinya, this is my life, aku berpikir. Karena sebelum saya buka shelter, hidup sebagai guru, punya uang sendiri dari gaji sendiri, aku bisa beli apapun yang aku mau. Tapi ada sisi bagian dalam hati saya yang kayak kosong gitu. Dan begitu saya dekat sama anjing, saya berinteraksi dengan anjing, saya merawat anjing-anjing yang mengalami penyiksaan, sisi hati yang kosong itu seakan-akan terpenuhi. Uang memang habis, gaji guru memang habis, tapi ada satu kepuasan, ada satu kebahagiaan yang money nggak bisa beli. Money can buy. Disitulah akhirnya saya putuskan, kemudian saya berani ambil pinjaman dana di salah satu bank sekitar 25 juta saya kredit, dan uang itu saya pakai untuk kontrak rumah. Nah, dari situ, dari 1 ekor saya rescue, ada dapat laporan atau saya lihat di jalan, kemudian saya kontrak rumah dari 1 menjadi 3, dari 3 kemudian menjadi 8 hingga 16 ekor. Nah, itu masih benar-benar swadaya, uang sendiri dari gaji guru yang saya dapatkan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kayaknya rumah ini nggak cukup gitu loh. Akhirnya tepat tanggal 22 Juli 4 tahun lalu. Tepat hari ini 4 tahun lalu 22 Juli saya mengalami persekusi dari warga. Jadi warga tidak suka di kompleks perumahannya itu ada rumah yang menampung anjing-anjing liar. Akhirnya saya diusir. Malam itu juga saya harus cari pet shop, harus cari klinik yang siap menampung 16 ekor anak saya. Itu pontang-panting sendiri. Benar-benar suka duka ya yang benarnya. Akhirnya saya titipkan anjing-anjing ini ke anak-anak saya ini ke salah satu pet shop di Alam Sutra. Itu saya masih ingat banget kebaikannya. Dari situ akhirnya saya coba cari lahan yang luas untuk membangun shelter. Akhirnya kita dapat, itulah cikal bakal. Sampai saat ini saya punya anjing di shelter ada sekitar 200-an ekor, kucing mau 50, ditambah 1 kambing, tambah 1 babi, 2 sugar glider, dengan tadi sore 1 kalong. Ya. Salah satu kendala ya, kalau saya ditanya apa sih kendala kamu tentang pada saat kamu rescue atau kamu menghadapi problem, kok semakin hari semakin banyak banget kasus-kasus laporan tentang penelantaran anjing atau kekejaman terhadap anjing dan kucing. Kita ambil satu kesimpulan ya. Dari 2016 saya selalu aktif melaporkan owner atau para pelaku kejahatan terhadap kekerasan terhadap hewan. Tetapi selalu mentok di laporan polisi yang saya buat. Nah, sebenarnya kalau kita mau tilik lebih dalam, Indonesia negara kita sudah punya produk hukum, undang-undang khususnya pasal pidana yang melindungi kucing, anjing, dan hewan-hewan domestik lainnya. Tetapi produk undang-undang kita ini kekuatannya nggak kuat. Pasal 302 KUHP pidana masuk dalam kategori tipiring, tindakan pidana ringan. Artinya, walaupun pelaku sudah mengakui, bahkan sudah membuat BAP, kepolisian tidak boleh menahannya langsung.
tapi harus melalui serangkaian sampai di pengadilan dan sampai hakim mengetuk palu menyatakan dia bersalah dan wajib dihukum, baru pelakunya bisa dihukum. Nah, ini nggak adil. Coba kalau kita bayangkan pencuri atau orang yang mengambil barang orang lain, mencuri handphone atau uang sebesar 3 juta atau 2 juta, itu begitu ketahuan pelakunya, kita seret ke kantor polisi, langsung ditahan. Dibuat BAP, langsung ditahan. Ini yang saya pikir undang-undang kita ini kurang fair gitu loh. Nyawa yang sudah dihilangkan secara sadis dengan uang 3 juta yang dicuri, kenapa hukumannya lebih berat uang 3 juta? Sementara nyawa yang sudah hilang, hukumannya biasa saja. Nah, saya berharap ke depannya, bukan hanya berharap, yang saat ini saya lakukan bersama Bunda Retno dan Rek News, kita mencoba mendekati beberapa praktisi hukum untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Hewan di Mahkamah Konstitusi. Akar permasalahan dari maraknya kekerasan terhadap hewan di Indonesia ini karena Undang-Undang Perlindungan Hewan ini kita sangat lemah. Kalau akar ini sudah kita obati, sudah kita perbaiki, niscaya ke depannya angka kekerasan terhadap hewannya semakin berkurang. Oleh karena itu, saya berharap semoga teman-teman rescuer atau pemerhati hewan, khususnya dog lover atau cat lover di luar sana, ayo ikut bersama-sama kami. Kita segera desak pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Hewan. Karena kalau tidak segera direvisi, percuma. Kita tidak mungkin melakukan rescue over and over terus kalau akarnya tidak diobati. Nah, jadi saya berharap semoga ke depannya revisi Undang-Undang Perlindungan terhadap Hewan ini segera dilaksanakan. Ayo, yang sevisi dan kami, kita maju bersama-sama, kita satukan hati kita untuk ke MK meminta revisi Undang-Undang Perlindungan Hewan ini. Nah, oke, saya Christian Adi Wibowo, owner dari Animal South Shelter. Terima kasih, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk menyelamatkan mereka di luar sana yang membutuhkan pertolongan terikat. Bye-bye.